Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia yang diampu oleh Ibu Mutiara Herawati. Diskusi ini mengenai kerja dan kontrol sekresi hormon tiroid. Di sini saya akan ditemani oleh teman-teman saya dari kelompok 6 yaitu Hasna, Kori, Karin, dan Hansa. Materi yang akan kami sampaikan adalah 1. Kerja hormon tiroid dan kontrol sekresi hormon tiroid. Pertama, kerja hormon tiroid. Hormon tiroid tidak terproduksi secara begitu saja. Jadi semuanya itu diawali dengan ketika kadar hormon tiroid diproduksi dalam jumlah yang sedikit atau kadar hormon tiroid dalam tubuh kita berada di bawah batas normal, maka akan terjadi feedback negatif. Hal tersebut akan merangsang otak bagian hipotalamus untuk mengeluarkan TRH atau yang disebut thyrotropin releasing hormone. Setelah hipotalamus mendapatkan sinyal dari hormon tiroid, maka hipotalamus akan menghasilkan TRH atau thyrotropin releasing hormone. Lalu TRH akan memacu kelenjar pituitari untuk menghasilkan TSH atau thyrotropin stimulating hormone untuk merangsang kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid yaitu T3 atau triiodothyronin dan T4 atau tiroksin. Lalu hormon tiroid dilepaskan ke dalam aliran darah dari hipofisis anterior. Feedback positif adalah keadaan di mana hormon tiroid sudah dihasilkan itu dalam keadaan mencapai batas normal atau sudah cukup untuk tubuh kita. Nah, setelah itu saat sudah cukup hormonnya, itu akan memberikan sinyal lagi kepada hipotalamus untuk menghentikan sekresi hormon TRH. Ketika hormon TRH itu sudah dihentikan, otomatis hormon TSH juga sudah dihentikan untuk tidak bekerja lagi agar hormon tiroid sudah tidak dihasilkan lagi. Selanjutnya, action of thyroid hormone. Yang pertama, hormon tiroid meningkatkan basal metabolic rate atau BMR dengan cara merangsang penggunaan oksigen seluler untuk menghasilkan ATP. Jadi ketika tingkat metabolisme basal ini meningkat, maka metabolisme seluler karbohidrat, lipid, dan protein juga ikut meningkat. Yang kedua, menstimulasi sintesis ion Na atau ion K dan ATPase. Yang ketiga, meningkatkan suhu tubuh atau efek kalorigenik. Nah, poin kedua dan ketiga ini saling berkaitan. Dengan merangsang sintesis pompa ion natrium dan ion kalium, menggunakan sejumlah besar ATP untuk mengeluarkan ion natrium dari sitosol ke dalam cairan ekstrasel dan ion kalium dari cairan ekstrasel ke dalam sitosol. Saat sel ini memproduksi dan menggunakan lebih banyak ATP, maka lebih banyak juga panas yang dilepaskan, sehingga suhu tubuh akan meningkat. Nah, fenomena ini yang disebut dengan efek kalorigenik. Dengan cara ini, hormon tiroid berperan penting dalam pemeliharaan suhu tubuh normal. Lalu yang keempat, dalam pengaturan metabolisme, hormon tiroid menstimulasi sintesis protein. Yang kelima, meningkatkan penggunaan glukosa dan asam lemak untuk produksi ATP. Yang keenam, menstimulasi lipolisis dan meningkatkan sekresi kolesterol sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Yang ketujuh, hormon tiroid ini meningkatkan beberapa tindakan katekolamin seperti norepinefrin dan epinefrin karena mereka meningkatkan reseptor beta sehingga menimbulkan gejala hipertiroidisme seperti detak jantung yang meningkat, detak jantung yang lebih kuat, dan tekanan darah yang meningkat.
Dan yang terakhir yaitu mengatur perkembangan dan pertumbuhan jaringan saraf dan tulang. Jadi hormon tiroid ini dia mempercepat pertumbuhan tubuh, terutama pada pertumbuhan sistem saraf dan rangka. Jadi jika kita kekurangan hormon tiroid, baik itu saat perkembangan janin atau selama masa bayi atau masa kanak-kanak, itu dapat menyebabkan keterbelakangan mental yang parah, sehingga dan juga terhambatnya pertumbuhan tulang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa proses sekresi dari hormon tiroid ini merupakan salah satu dari contoh homeostasis yang bertujuan untuk menjaga agar tiroid dalam darah tetap normal. Selanjutnya, kelompok kami akan menjelaskan tentang kontrol sekresi hormon tiroid. Thyrotropic releasing hormone atau TRH dari hipotalamus dan thyroid stimulating hormone atau TSH dari kelenjar pituitari merangsang sintesis dan pelepasan hormon tiroid. Gambar di samping ini menjelaskan tentang kontrol sekresi hormon tiroid. Jadi, rendahnya kadar T3 dan T4 dalam darah atau laju metabolisme yang rendah merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan TRH. Jadi, rendahnya kadar tiroid pada darah merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan TRH. Yang kedua, ada TRH merangsang tirotrof untuk mengeluarkan TSH. TSH merangsang hampir semua aspek aktivitas sel polikel tiroid, termasuk penangkapan iodi, sintesis dan sekresi hormon, dan pertumbuhan sel-sel polikel. Jadi, TSH itu merangsang sintesis dan sekresi hormon dan reaksi-reaksi lainnya. Yang keempat, sel polikel tiroid melepaskan T3 dan T4 ke dalam darah sampai ke tingkat metabolisme kembali normal. Jadi, pelepasan T3 dan T4 itu dalam rasio sekitar 10:1 melalui sistem mekanisme transport aktif. Yang kelima, peningkatan kadar T3 menghambat pelepasan TRH dan TSH, yang dimana TSH itu sudah merangsang otak untuk berhenti produksi TRH, dan ketika TRH berhenti, maka TSH juga akan ikut berhenti. Baik, sekian presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita dan teman-teman yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.